kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Mas Sunardi, ini sahabat saya di Dewan Pertukangan Nasional. Beliau yang keliling Kabupaten Sigi, 16 kecamatan ya, 17 kecamatan sekarang ya. Keliling dari Tipikoro kemarin, dimulai dari bulan kemarin kami keliling untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja sukan kita itu betul-betul punya sertifikat, karena memang sertifikat ini menjadi satu keharusan. Kenapa tenaga kerja kita itu agak kesulitan untuk mendapat pekerjaan? Karena memang tidak bersyarat. Jadi tidak heran ketika para penyedia jasa banyak mengirimkan tenaga kerja dari luar Kota Palu maupun dari luar Sulawesi Tengah. Dan memang kita punya tenaga kerja itu masih sangat minim bersertifikat. Penyedia jasa juga khawatir juga mau pekerjakan. Kenapa? Karena pasti melanggar undang-undang. Undang-undang berapa? Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang di mana penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja yang bersertifikat. Nah, inilah yang menjadi semangat saya dengan Mas Nardi, dengan Mas Subagio. Saya sebagai Ketua Dewan Pertukangan berpikir ini tidak bisa kita biarkan. Kalau seperti ini terus, ya kapan kira-kira kita punya kemiskinan itu bisa turun. Angka kemiskinan kita di Sulawesi Tengah ini masih sangat tinggi, ada 323.000 orang. Ya, inilah yang menjadi perhatian dari Dewan Pertukangan Nasional, bagaimana kita bisa bantu pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Karena angka kemiskinan ini penyebabnya karena tidak punya penghasilan. Itu penyebabnya utamanya, karena tidak punya penghasilan. Banyak peluang-peluang pasca bencana kemarin, ya kita di depan sana ada huntap, tapi lebih banyak dari tenaga kerja luar. Kenapa? Karena tidak bersertifikat. Nah, inilah yang menjadi semangat kami Dewan Pertukangan untuk terus menggelorakan sertifikasi. Karena sertifikasi ini syarat, satu-satunya syarat. Saya kemarin di Kulawi juga sampaikan, di Sigi juga sampaikan, di Luk juga sampaikan, Banggai Laut juga sampaikan, Buwol juga sampaikan, Toli-Toli juga sampaikan. Kita punya peluang sebenarnya mau mengentaskan kemiskinan. Kita punya peluang. Peluangnya apa? Ada di IKN. Nah, makanya selalu saya bicara dengan gubernur. Kemarin saya bilang, Pak Gub, saya bantu untuk mengentaskan kemiskinan melalui tenaga kerja. Saya minta dirubah leading sektor dinas yang bisa kita gunakan untuk pengentasan kemiskinan. Jangan lagi dinas sosial, tetapi dinas tenaga kerja. Karena inilah yang menjadi satu lumbung untuk bagaimana para tenaga kerja itu bisa terdistribusi. IKN itu, ini sebagai literasi saja ya, informasi. IKN itu butuh 260.000 tenaga kerja. Tahap 1 itu dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang baru terpenuhi itu 36.000. Masih sangat jauh. Sulawesi Tengah apa posisinya? Tidak ada. Kita tidak mengirimkan tenaga kerja di sana. Karena kenapa? Tidak bersertifikat. Pemerintahnya tidak melihat itu sebagai sebuah peluang. Saya hitung-hitung kemarin saya dengan Pak Bupati Sigi, saya sampaikan, Pak Bupati, coba bayangkan kalau 2.000 misalnya kita tenaga kerja dari Sigi kita kirim, yang masing-masing upahnya mereka itu masing-masing misalnya 5 juta. Ya, 5 juta misalnya. Berarti ada 10 miliar satu bulan yang ada di tangan rakyat kita, rakyat Kabupaten Sigi. Kalau 50%-nya itu dia kirim ke keluarganya di kampung, maka akan mengalir 5 miliar dalam satu bulan, yang akan mengalir ke pasar, yang akan mengalir ke kios-kios, yang akan mengalir ke UMKM kita. Inilah yang menjadi semangat, karena tidak ada cara lain untuk bisa mengentaskan kemiskinan hanya selain dengan tenaga kerja. Kita mau berpikir soal perkebunan, masih butuh waktu. IKN itu masih butuh waktu untuk berbicara perkebunan. Mau bicara pertanian, masih butuh waktu berbicara pertanian, IKN. Kita punya tenaga kerja dan pengangguran ini masih sangat tinggi. Nah, inilah yang kita upayakan, yang kita coba sasar, yang kita coba maksimalkan, bagaimana seluruh daerah ini betul-betul mengejarkan yang namanya sertifikasi. Biar kami kirim ke IKN.
Bayangkan itu tahap 1. Untuk selesai IKN itu membutuhkan 1,6 juta tenaga kerja konstruksi di Kalimantan. 1,6 juta Bapak Ibu semua. Jadi sangat besar sekali peluangnya. Itulah makanya kenapa kemarin Pak Luhut sudah sampaikan, ini kalau Indonesia tidak siap, saya kirim tenaga kerja asing. Pasti. Iya. Akhirnya kita jadi penonton lagi, memarahi lagi pemerintah. Yang kita marah pemerintah, ini kenapa ini tenaga kerja asing semua? Padahal sebenarnya pemerintah daerah tidak menyiapkan tenaga kerja yang bersertifikat. Inilah butuh yang namanya semangat. Saya bersyukur ada didampingi oleh Mas Nardi, Mas Subagio dalam membangun tenaga kerja kita. Ya ini insya Allah ini jadi amal jahiriyah, karena memang satu-satu niat kita adalah bagaimana. Saya dari Sumatera Pak, ya saya dari Sumatera, sama kita perantau, semua dari perantau. Saya hanya ingin dikenang di Sulawesi Tengah, saya hanya ingin dikenang di Kota Palu ini bahwa kita punya andil dalam pembangunan daerah. Bukan hanya orang Kaili saja yang bisa bangun ini ke Sulawesi Tengah. Ya. Orang Jawa itu bisa bangun Sulawesi Tengah. Buktinya Pak Wagub bisa jadi, Pak almarhum bisa jadi wakil gubernur. Ya. Jadi tidak harus orang Kaili, tapi kita warga negara Republik Indonesia punya tanggung jawab untuk bagaimana membangun negeri ini. Nah inilah semangat saya dengan Mas Nardi untuk bagaimana mengentaskan yang namanya tenaga kerja.